semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Sahabatku sekalian di Jepang, di sekitaran Jepang ya, yang tidak saya sebut satu persatu tentu ada dari berbagai kota ya Mas Ridwan ya. Berbahagia sekali ya meskipun hanya secara online ketemu dengan teman-teman semuanya, menjadi salah satu bagian dari silaturahim kita dan juga sekaligus silaturahim antar teman-teman yang sedang berada di Jepang ya, baik yang bekerja maupun yang belajar, yang kuliah. Mudah-mudahan teman-teman semuanya yang sekarang ini sedang berada di Jepang mendapatkan istiqomah di dalam kebaikan, selalu berada dalam lindungan Allah SWT, selalu berada dalam jalan kebenaran, dan bisa menyerap ilmu, pengalaman, apapun yang ada di sini ya, untuk menjadi bekal-bekal kebaikan. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah SWT, tema kita sangat menarik dan sangat spesifik, bagaimana kita bisa menciptakan keluarga tanpa KDRT. Nah, saya akan langsung masuk ke materi. Teman-teman nanti bagi yang berkenan boleh mendapatkan file PowerPoint ini ya, karena ini saya buat untuk teman-teman semuanya. Jadi mangga jika ada yang ingin atau dibagi oleh panitia dipersilakan ya. Ini saya bikin untuk teman-teman semuanya. Pertama, terminologi tentang kekerasan. Jadi kita tahu bahwa ketika kita berbicara tentang keluarga itu tidak pernah bisa dilepaskan dari dimensi-dimensi ideologi. Nah, selalu ya, karena dia tidak pernah bebas nilai, dalam artian dia kita tinjau secara parsial hanya dari segi praktis-praktisnya, tentu tidak bisa. Pasti harus ada yang terkait dengan konteks ideologi. Sebagai contoh misalnya ketika kita berbicara tentang kata kekerasan. Nah, kekerasan ini satu terminologi yang tentu saja juga bermula dari satu konstruksi ideologi tertentu. Dan itu akan berbeda apabila misalnya kita menggantinya itu dengan istilah kejahatan. Jadi kalau misalnya kejahatan dalam rumah tangga, itu makna secara ideologis akan berbeda dengan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kalau dalam Islam sebetulnya yang lebih dikenal itu adalah kata kejahatan. Jadi apa yang jahat itu yang dimusuhi oleh Islam. Siapapun pelaku kejahatan itu akan dipersoalkan oleh Islam. Kalau ada seorang laki-laki jahat kepada istrinya, dia laki-laki yang berdosa dan dia bersalah dalam Islam. Kalau ada seorang istri jahat kepada suaminya, maka dia pun menjadi istri yang berdosa dan mendapatkan teguran dalam Islam. Jadi kalau dalam bahasa agama, maka memang yang lebih kita kenal itu temanya adalah tema kejahatan. Maka kalaupun misalnya tidak terdapat unsur kekerasan, tetapi di dalamnya ada kejahatan, cukup bagi Islam untuk melarangnya. Contoh misalnya, kalau ada seorang laki-laki dan perempuan suka sama suka, tidak ada paksaan sama sekali, lalu mereka melakukan hubungan suami istri, padahal itu bukan suaminya, bukan istrinya, tanpa ada kekerasan sikap sama sekali, maka dalam perspektif kekerasan itu menjadi tidak bermasalah. Tetapi dalam perspektif agama itu menjadi bermasalah. Kenapa? Karena itu tindakan yang salah. Ada perbuatan yang menyimpang, perbuatan yang salah, dan oleh karena itu harus dihindari. Meskipun konteksnya itu suka sama suka, tidak ada kekerasannya sama sekali gitu ya. Makanya cara kita memandang kekerasan di sini itu hendaknya dengan pandangan yang lebih luas. Kekerasan adalah salah satu bagian, tetapi ada bagian lainnya, yaitu kejahatan. Bahwa yang dipersoalkan dalam Islam itu adalah sisi kejahatannya. Sebab ada bagian-bagian kalau kita bicara secara keseluruhan dalam Islam itu ya, ada bagian yang memang harus keras gitu. Contohnya misalnya adalah ketika seorang penegak hukum ya, dia menerapkan hukum-hukum itu, maka di sana ada
penegakan secara keras. Hukum Islam itu beberapa bagiannya harus dengan eksekusi yang keras gitu. Nah, tetapi itu berdasarkan hukum, bukan berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan keinginan pribadi-pribadi gitu. Demikian pula kalau kita bicara dalam konteks peperangan, tidak ada perang yang lembut ya. Perang itu pasti isinya kekerasan, tidak ada peperangan yang lembut gitu. Makanya kalau dalam konteks mempertahankan diri bahwa kita diserang lalu pun kita melawan itu ada kekerasannya. Nah, jadi kekerasan-kekerasan dalam konteks tertentu itu menjadi hal yang dikenal dalam Islam. Tetapi ketika kita bawa ke ranah rumah tangga, memang ini menjadi bermasalah, kekerasan-kekerasan yang ada dalam rumah tangga itu. Nah, inilah sebabnya kita berbincang pada sore hari ini bagaimana menciptakan rumah tangga yang tanpa KDRT. Jadi lebih luasnya lagi, bukan hanya tanpa KDRT, tapi juga tanpa kejahatan, gitu ya. Jadi meskipun itu bukan berbentuk kekerasan, tetapi apabila itu jahat dalam perspektif agama, maka kita pun juga harus menghindarinya. Nah, kalau kita bicara KDRT, terminologi ini ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dikenal dengan Undang-Undang PKDRT, yaitu Undang-Undang tentang penghapusan KDRT itu. Dalam pasal 1 dinyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah perbuatan terhadap seorang, terutama perempuan. Tuh ya, teman-teman sekalian. Jadi KDRT itu kalau dalam bahasa undang-undang itu sudah menjurus bahwa yang sedang dilindungi oleh undang-undang ini terutama adalah perempuan. Kenapa demikian? Karena memang yang paling sering dijumpai perilaku-perilaku kejahatan, kekerasan yang dimaksud di sini itu memang terhadap perempuan. Apakah tidak ada laki-laki yang mendapatkan kekerasan dari perempuan? Tentu saja ada, tetapi ada dua penjelasan mengapa itu tidak dimaksudkan ya di dalam undang-undang ini. Yang pertama adalah secara natural dan secara alamiah, laki-laki itu merasa diri kuat dan dia merasa diri mampu untuk menghadapi berbagai macam bentuk-bentuk kekerasan yang mungkin dilakukan oleh istrinya. Maka dia merasa tidak terancam. Si laki-laki itu kalaupun dia mendapatkan bentuk-bentuk kekerasan-kekerasan tertentu dari istrinya, dia tidak merasa terancam, tidak merasa sampai ketakutan yang berlebihan misalnya gitu. Kemudian berikutnya juga adalah bahwa si suami itu sebagai laki-laki dia pasti akan malu untuk bercerita atau untuk melaporkan gitu ya, bahwa dia lapor saya mendapatkan kekerasan dari istri saya, itu pasti malu ya. Jadi laki-laki itu kalaupun dia mendapatkan perilaku kekerasan baik verbal maupun non-verbal, baik fisik maupun psikis, itu enggan untuk lapor. Jadi maka tidak ada data atau sangat sedikit data kasus yang terkait dengan pelaku kekerasan dalam rumah tangga itu adalah perempuan, itu sangat sedikit karena tidak ada laporan. Laki-laki pasti akan malu untuk melaporkan. Kalau perempuan itu merasa rentan terhadap kekerasan sehingga kemudian dia merasa terancam, tidak merasa nyaman karena ada kekerasan-kekerasan dari suaminya itu, maka kemudian dia melakukan proses pelaporan. Nah, sahabat sekalian, karena dia melaporkan, maka kemudian laporannya yang paling banyak adalah KDRT pasti dilakukan atau mayoritasnya dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan. Itu poin satu. Lalu poin duanya, bahwa memang realitas-realitas struktur di masyarakat kita itu, laki-laki itu cenderung dominan. Sehingga dampaknya pemahaman-pemahaman teks-teks agama yang kadang-kadang tidak tepat, menyebabkan dirinya menjadi orang yang dia berlaku bisa berlaku sewenang-wenang atas nama agama, padahal dengan menggunakan pemahaman-pemahaman yang kurang tepat terhadap teks-teks itu. Nah, dampaknya kemudian dia menjadi orang yang tidak bisa menjaga diri atau dia menjadi orang yang justru berlaku kasar dan melakukan kekerasan kepada keluarganya, dalam ini istri dan anak-anaknya. Nah, jadi kalau di sini secara letterlock ya dikatakan oleh undang-undang bahwa KDRT itu perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan. Jadi ada kata-kata terutama perempuan karena konteks dari undang-undang itu lebih besar upaya untuk melakukan perlindungan kepada terutama perempuan dan anak-anak. Yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan. Jadi ngancam-ngancam itu sudah masuk ke dalam kategori KDRT ya. Kemudian pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Memang cukup rumit ya, sahabat sekalian, kalau kita
melakukan pembahasan tentang definisi seperti ini itu cukup rumit gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari kita itu ada kondisi di mana suasana rumah tangga itu cenderung dianggap sebagai privat ya. Yang kemudian itu ketika seseorang dia melakukan atau ada kondisi yang tidak menyenangkan dalam dirinya, di dalam keluarga itu cenderung tidak mau untuk dilaporkan karena itu bagian dari privat atau privasi keluarga. Nah, sehingga akhirnya ada kondisi-kondisi tertentu seseorang yang teraniaya secara fisik ataupun psikologis yang tidak terlaporkan dan itu membahayakan jiwa, membahayakan raga, menimbulkan depresi dan seterusnya karena wilayah-wilayah privat ini seringkali tidak kasat mata, artinya tidak pernah diekspos gitu ya. Dan itu menjadi satu aib yang bagi banyak keluarga itu harus dijaga dan seterusnya. Tapi kemudian bisa menimbulkan dampak-dampak yang sangat mengerikan gitu. Nah, jenis-jenis kekerasan kalau kita lihat dari definisi undang-undang tadi ya, paling tidak kita akan menemukan 4 bagian KDRT itu. Nomor 1 kekerasan yang bercorak fisik. Yang tindakan-tindakannya bisa mengakibatkan rasa sakit secara fisik, kemudian bisa luka, bisa bahkan sampai level tertentu itu bisa meninggal dunia gitu ya. Ada seorang istri yang dipukuli suami sampai mati gitu. Nah, itu kekerasan fisik. Kemudian kekerasan psikis itu perbuatan yang berdampak munculnya ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, jadi kayak menjadi orang yang sudah ogah-ogahan mau ngapa-ngapain, ngapain sih hidup ini nggak ada gunanya karena dia merasa tidak bahagia gitu ya. Kemudian rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dia menjadi orang yang tertekan dan padahal tekanan-tekanan yang sifatnya itu rutin ya, tekanan yang sifatnya terus-menerus dalam hidup rumah tangga itu membahayakan. Jadi studi survei menunjukkan bahwa tekanan atau stres pada rumah tangga, stresnya rumah tangga itu jauh lebih berbahaya daripada stres di tempat kerja. Kenapa demikian? Kalau di tempat kerja itu ya, itu terbatas waktunya. Jadi kita masuk misalnya jam 8 pagi lalu pulang jam 4 sore misalnya gitu ya. Jadi antara jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu kita berinteraksi di tempat kerja. Tapi kemudian selain itu kita pada dasarnya kita orang yang terikat di dalam keluarga. Maka kalau seseorang itu tertekan dalam kehidupan keluarganya, itu diketahui lebih berbahaya, lebih mengerikan kondisinya dibandingkan dengan apabila stres di tempat kerja gitu. Jadi ini sesuatu yang memang harus dihindari gitu. Nah, sekarang pertanyaan teman-teman sekalian ya, kalau kita pahami bahwa memang KDRT itu sesuatu yang harus dihindari, harus dihilangkan, kita tidak boleh melakukan gitu ya, dan selain itu ada sisi kesehatan yang juga kita tidak boleh melakukan. Sekarang bagaimana membangun satu rumah tangga yang bebas atau tanpa KDRT? Sahabat sekalian, dalam kesempatan kali ini saya bicara dalam konteks yang pondasi dulu ya. Mudah-mudahan nanti lain waktu saya masih bisa ngobrol dengan teman-teman Momiji ini untuk meneruskan dalam perspektif yang sifatnya praksis. Sekarang ini saya bicara dalam perspektif yang sifatnya normatif gitu, biar kita punya pondasinya. Nanti kalau ini sudah kita miliki fondasi-fondasinya, baru nanti kesempatan yang lain ya, lain waktu kalau ada kesempatan lagi, saya akan menyampaikan bagaimana membangun rumah tangga tanpa KDRT dalam perspektif yang sifatnya praksis. Baik, dalam kesempatan sore hari ini, sampai akhir waktu nanti itu, saya akan sampaikan 2 poin. Yang pertama adalah untuk membangun rumah tangga tanpa KDRT itu, kita harus membangun relasi berdasarkan arahan Quran, dan yang kedua nanti adalah berdasarkan arahan sunnah Nabi SAW. Yang pertama, bagaimana arahan-arahan Quran agar rumah tangga kita bebas dari KDRT. Sahabatku sekalian, ada paling tidak 5 konteks ayat yang bisa kita pahami bagaimanakah sebetulnya konstruksi keluarga dalam pandangan Al-Quran. Lebih-lebih lagi adalah konstruksi relasi antara suami dan istri.
Nomor satu, Quran mengatakan bahwa suami dan istri itu relasinya itu adalah relasi sebagai pasangan. Kita sangat mengingat ayatnya dalam surat Ar-Rum ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah bahwa Allah menciptakan untukmu, untuk kamu, min anfusikum dari jenismu sendiri, azwaja, pasangan kamu. Jadi, azwaja itu bisa bermakna istri kamu, bisa bermakna pasangan kamu. Jadi, Allah ciptakan segala sesuatu itu berpasangan, termasuk manusia dalam bentuk pasangan laki-laki dan perempuan. Maka kalau kita dalam tradisi bahasa Indonesia, kita sering menyebut laki-laki dan perempuan itu dengan istilah lawan jenis gitu ya. Kita suka mengatakan etika interaksi lawan jenis, misalnya gitu. Teman-teman sekalian, kalau kita berinteraksi sehari-hari, berhati-hatilah dalam interaksi lawan jenis. Nah, kita mengatakan lawan jenis, padahal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu tidak berlawanan, tapi berpasangan. Jadi harusnya istilah yang tepat untuk menyebut laki perempuan adalah pasangan jenis, bukan lawan jenis. Kalau kita memahami laki-laki dan perempuan itu sebagai lawan jenis, maka seumur hidup suami istri itu akan berantem terus karena lawan. Jadi yang ada adalah perlawanan-perlawanan, ya. Jadi laki-laki melawan perempuan, perempuan melawan laki-laki. Siapa yang lebih berkuasa di antara mereka, siapa yang lebih menang di antara mereka. Ini sesuatu yang sangat merugikan dalam konteks interaksi antara suami dan istri. Yang harus dibangun adalah relasi interaksi sebagai pasangan. Kalau pasangan itu memahaminya bagaimana? Jadi gini, teman-teman sekalian, ini boleh tahu Mas Ridwan, teman-teman yang hadir ini mayoritas sudah menikah atau mayoritas belum menikah ya? Maaf ya. Nampaknya ini sudah menikah, banyak yang sudah menikah, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Oke. Baik. Jadi sekarang saya berikan contoh untuk yang sudah menikah ya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kita memahami bahwa laki-laki dan perempuan Allah ciptakan itu sebagai pasangan, azwaja, maka cara kita memahami begini. Ketika saya misalnya seorang laki-laki menikah, maka istri saya, Ida Nur Laila, itu saya sebut sebagai jodoh saya, dia adalah pasangan saya, di mana pasangan itu kita berpikir untuk saling melengkapi, bahwa dalam diri saya ada kekurangan, tetapi Allah berikan kelebihan pada istri saya yang bisa menutupi kekurangan saya. Dalam diri istri saya pasti juga ada kekurangannya, tetapi Allah berikan kepada saya kelebihan yang bisa digunakan untuk menutupi kekurangan istri saya. Jadi, sahabat sekalian, kita akan hidup damai apabila kita memahami suami istri itu sebagai pasangan, gitu ya. Kalau kita memahami suami istri itu sebagai lawan, maka setiap kali menemukan hal-hal yang kurang, hal-hal yang lemah pada pasangan kita, akan kita jadikan sebagai alat untuk menyerangnya. Contoh, seorang suami melihat bahwa misalnya ya, kalau ini contoh kehidupan di Indonesia gitu. Misalnya seorang laki-laki biasanya ngelihat kalau di rumah tangga pada umumnya itu perempuan itu masak di rumah, nyuci, bersih-bersih, itu yang dilihatnya di Indonesia. Lalu ketika dia menikah, lalu ternyata dia menemukan istrinya nggak bisa masak. Nah, itu dianggap sebagai satu kelemahan. Nah, kalau dia memahami ini adalah lawan, maka dia akan jadikan kelemahan istrinya itu sebagai titik untuk diserangnya. Kamu itu perempuan payah, nggak bisa masak, itu diserang, ya. Dan itu akan menimbulkan kekerasan secara psikologis, gitu. Kemudian tentang bentuk tubuh, mohon maaf ya, ketika istrinya itu setelah menikah sekian lama lalu bertambah berat badannya gitu ya, lalu kemudian itu dijadikan sebagai tempat untuk diolok-olok oleh suaminya. Ini kalau memahami suami istri itu sebagai lawan, maka apapun kelemahan-kelemahan pasangan kita itu disikapi sebagai titik untuk diserang. Tetapi kalau kita memahami ini adalah pasangan, maka kita akan merasa bahwa pasangan itu sesuatu yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya gini, kalau saya menemukan ada kekurangan pada istri saya, maka saya akan mengatakan begini, oh ini hikmahnya. Mengapa saya dijodohkan dengan dia? Karena ternyata dia punya kelemahan di sisi itu, di mana saya punya kelebihan yang bisa untuk menutupinya. Dan ketika saya punya kekurangan, istri saya akan berpikir, oh ini hikmahnya aku dijodohkan sama dia. Ternyata suamiku tuh punya kelemahan, ya alhamdulillah aku punya kelebihan yang bisa aku gunakan untuk menutupi kekurangannya. Jadi kalau pasangan kita punya kekurangan, itu tidak untuk diserang, tidak untuk dijadikan alat untuk mengolok-olok, untuk membuli, dan seterusnya. Tetapi dijadikan sebagai sarana bagi kita untuk saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kita berpikir seperti ini, sahabatku sekalian, bahwa relasi kita itu pasangan, hidup kita akan damai.
Yang muncul KDRT itu ya karena memahami lawan. Jadi laki dan perempuan dikatakan sebagai lawan jenis. Maka akhirnya kita tuh berlawanan. Suami istri dianggap sebagai kutub-kutub yang berbeda dan pada akhirnya terus-menerus berlawanan satu dengan yang lainnya. Tidak pernah berdamai dan tidak pernah memahami itu sebagai satu bagian dari cara Allah untuk menggenapkan atau melengkapi kita satu dengan yang lainnya. Nomor 2 adalah relasi kepemimpinan. Nah, dalam konteks relasi kepemimpinan ini, Allah menyatakan dalam An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa' bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim ila akhir ayat. Ayat ini menjadi salah satu poin yang bisa disalahpahami oleh banyak kalangan laki-laki untuk nantinya bisa menciptakan tindakan KDRT. Karena dia merasa sebagai pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa', sebagai pemimpin, sebagai kaum, ditambah lagi dengan kata-kata bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, karena Allah melebihkan laki-laki itu atas perempuan. Nah, kalau tidak dipahami dengan tepat, maka ayat ini bisa menyebabkan seorang laki-laki menjadi jumawa, menyebabkan dirinya merasa aku telah ditunjuk oleh Allah menjadi pemimpin bagi kamu dan aku telah diberikan kelebihan oleh Allah SWT sehingga aku itu memang lebih daripada kamu sehingga aku harus memimpin kamu dan dia melakukan kepemimpinannya dengan otoriter. Nah, tentang qawam, Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan yang menarik bahwa ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa, itu kata beliau, laki-laki sebagai qawam itu karena dia 1 menafkahi, 2 membela, 3 melindungi. Jadi dikatakan qawam itu karena laki-laki itu menafkahi, membela dan melindungi. Ada kewajiban pada laki-laki itu untuk memberikan pembelaan dan perlindungan kepada istrinya. Jadi tidak untuk menganiaya, tidak untuk menyakiti, tidak untuk melukai, tidak untuk memberikan hal-hal yang bisa merugikan sang istri. Itu konteks qawam. Kemudian konteks bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd. Bahwa laki-laki itu Allah berikan kelebihan kepada yang lainnya. Sangat menarik penjelasan Ibnu Abbas yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Derajat yang dikatakan bima faddalallahu ba'dhum 'ala ba'd, bahwa Allah lebihkan ya laki-laki itu dibanding perempuan. Kelebihan yang dimaksudkan di sini mengisyaratkan dianjurkannya kaum laki-laki untuk bergaul dengan baik dan bersikap lapang terhadap istri dalam hal harta dan akhlak. Yakni yang lebih utama adalah selayaknya suami membebani tugas terhadap diri sendiri. Coba bayangkan. Ibnu Abbas itu begitu cerdas memahami ayat ini, bahwa ayat ini itu tidak bisa digunakan untuk melakukan penindasan. Ibnu Abbas justru memahami bahwa ayat ini sebetulnya itu justru memberi isyarat kepada kita semuanya bahwa karena laki-laki itu diberikan kelebihan oleh Allah SWT, maka hendaknya laki-laki itu harus bisa lapang terhadap istri dalam hal harta dan akhlak, dan lebih lagi adalah suami membebani tugas terhadap diri sendiri. Jadi jangan mentang-mentang bahwa dirinya itu pemimpin lalu dia suruh sana suruh sini, dia lakukan berbagai macam instruksi-instruksi gitu ya, yang kalau dalam bahasa manajemen teman-teman ngerti teorinya Maxwell from good to great itu ya. Pemimpin level 1 itu adalah pemimpin yang tukang nyuruh-nyuruh gitu. Pemimpin yang tukang menginstruksi. Ini kalau di perusahaan ya, itu kalau contoh di rumah, suami yang tukang nyuruh-nyuruh sama istrinya itu pemimpin level 1. Adapun pemimpin level 5 yang dikatakan sebagai great itu ya, pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang menggabungkan antara dua hal kalau dalam perusahaan. Yang nomor 1 adalah humble dalam interaksi dengan semua orang di perusahaannya, dan dia punya obsesi yang tinggi untuk kemajuan perusahaannya. Jadi kalau kita bawa ke keluarga, kurang lebihnya ya, pemimpin level 5 itu adalah pemimpin yang dicintai karena memang sang istri dan anak-anak merasa suaminya, ayahnya itu adalah sosok laki-laki yang patut untuk dicintai. Jadi mereka patuh bukan karena takut, patuh kepada suami bukan karena terpaksa, tapi karena memang mengerti bahwa suami itu sosok yang patut untuk dicintai dan ditaati. Nah, jadi ini Ibnu Abbas secara memahaminya, jadi tidak memberi ruang kepada laki-laki dengan ayat ini untuk berlaku sewenang-wenang. Kemudian Syekh Muhammad Abdul Halim Abu Syukoh dalam kitabnya Tahrirul Mar'ah fi Asri Risalah, dia mengatakan bahwa laki-laki yang dikatakan memiliki kelebihan itu, baik kelebihan itu berupa jihad, kepemimpinan, atau dalam memuliakan istrinya, dan mentolerir sebagian hak yang menjadi kewajiban istrinya, seyogianya memikul beban atas diri sendiri. Tuh, ini sama dengan ungkapannya Ibnu Abbas tadi ya. Hendaknya dia memikul beban atas diri sendiri karena kasih sayang kepada yang dipimpin. Apabila kiwamah atau kepemimpinan ini memiliki kelebihan dan kemuliaan, maka kelebihan dan kemuliaan itu apa? Kelebihan kepemimpinan yang penuh kasih sayang dan kemuliaan memikul tanggung jawab. Jadi jangan merasa bahwa
kelebihan itu seakan-akan segala sesuatu kita tuh lebih terhadap istri kita. Kalau Anda laki-laki, ayat ini jangan merasa bahwa Allah ngasih kelebihan itu seakan-akan semuanya kelebihan gitu. Semuanya mesti lebih dari istrinya. Dibatasi oleh Abu Syukoh bahwa kelebihan yang dimaksudkan di situ adalah kelebihan kepemimpin yang penuh dengan kasih sayang, dan apa kemuliaannya? Yaitu kemuliaan dalam memikul tanggung jawab. Nah, cara memahami seperti ini akan menghindarkan kita dari KDRT, karena selayaknya orang yang mendapat kelebihan itu harus membebani dirinya sendiri. Jadi bukan tukang instruksi, bukan tukang yang maksa-maksa istri, dan seterusnya. Yang ketiga adalah relasi kelekatan. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah SWT, adalah sesuatu yang sangat luar biasa ya dalam Islam itu, bahwa ketika laki-laki itu ditunjuk oleh Allah SWT sebagai qawam, sebagai pemimpin, tidak dinyatakan bahwa hubungan antara suami dan istri itu seperti atasan dengan bawahan, bukan seperti bos dengan karyawan, bukan seperti jenderal dengan kopralnya, bukan seperti majikan dengan buruh-buruhnya, tidak seperti itu. Jadi relasi yang dibangun itu bukan relasi yang berkasta. Kalau kita perhatikan dalam ayat ini, suami dan istri itu disyaratkan dalam Quran, relasinya adalah relasi yang lekat, yaitu hunna libasulakum wa antum libasulahun. Antara suami dan istri itu satu dengan yang lainnya saling lekat satu dengan yang lainnya itu. Seperti lekatnya pakaian, libas. Libas itu para ulama menyebutkan ada 7 makna ya, mengapa laki-laki dan perempuan itu disebut sebagai libas. Saya tidak sampaikan semuanya di sini, tetapi salah satu dari 7 makna libas itu ya, itu adalah adanya kelekatan. Bahwa kalau pakaian itu kita kenakan, sahabatku semuanya, Anda semuanya mengenakan pakaian, saya mengenakan pakaian, kita semuanya mengenakan pakaian, maka siapapun di antara kita yang mengenakan pakaian, maka pakaian itu lekat dengan tubuh kita. Tidak ada pakaian yang apabila kita kenakan itu mengambil jarak dari pemakainya. Semua pakaian itu pasti melekat dengan tubuh pemakainya. Kemudian kelekatan yang ditimbulkan oleh pakaian kepada tubuh kita adalah kelekatan yang nyaman ya. Jadi sahabat sekalian, saya berani memastikan pakaian yang melekat di tubuh Anda masing-masing sekarang ini itu adalah pakaian yang ketika Anda mengenakannya itu Anda merasa nyaman. Anda tidak akan mau menggunakan pakaian semahal apapun pakaian itu jika Anda pakai ternyata menyesakkan, tidak nyaman, membuat gatal, apalagi kalau sampai melukai, Anda pasti nggak memakai. Jadi semua pakaian yang melekat di tubuh kita ini adalah pakaian yang nyaman kita menggunakannya itu ya. Bukan pakaian yang kekecilan, bukan pakaian yang menyesakkan, bukan pakaian yang melukai, bukan pakaian yang membuat kita tuh gatal gitu, tapi pakaian yang memang nyaman bagi kita. Itulah makna libas. Jadi suami dan istri, meskipun laki-laki itu ditunjuk oleh Allah SWT sebagai pemimpin, tetapi dalam interaksi sehari-hari itu adalah interaksi yang lekat seperti pakaian, bukan interaksi yang berkasta atau berjarak gitu ya. Sampai Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan fala ulfata baina ruhaini a'dhamu mimma baina zaujain. Tidak ada kelekatan yang lebih agung, tidak ada kelekatan yang lebih lekat daripada kelekatan antara suami dan istri. Kemudian yang keempat adalah relasi kesenangan. Nah, sahabat sekalian, ini juga ayat yang rawan disalahpahami. Ketika Allah menyatakan nisa ukum harsulakum fa'tu harsakum anasyitum, itu seakan-akan bahwa perempuan itu menjadi objek seksualitas dari laki-laki. Kamu berhak untuk mendatangi istri kamu itu dari arah mana saja yang kamu inginkan gitu. Nah, memang bahwa ayat ini menyatakan demikian, tetapi bukan berarti bahwa laki-laki itu boleh sembarangan untuk melakukan interaksi dengan istrinya, termasuk dalam konteks seksual. Jadi laki-laki harus berlaku sebaik-baiknya, dan ini menjadi hal yang sifatnya itu saling antara suami dan istri itu sifatnya saling melengkapi, gitu ya. Misalnya contohnya begini, suami menghendaki sesuatu kepada istrinya dalam konteks seksual, dia ingin bersenang-senang dengan istrinya, lalu disambut oleh istrinya, dan sebaliknya istri pun pengen menghendaki sesuatu kepada suaminya dan disambut oleh suaminya. Jadi ketika dinyatakan nisaukum harsulakum fa'tu harsakum anasyitum, itu hendaknya antara suami dan istri itu ada kondisi yang saling menikmati kesenangan-kesenangan yang Allah halalkan itu. Tidak mungkin seorang suami akan bisa mendapatkan kesenangan itu apabila istrinya menolak, dan tidak mungkin sang istri itu akan menikmati kesenangan itu apabila suaminya juga tidak baik perlakuan kepada dirinya. Maka ayat-ayat seperti ini berlaku timbal balik antara suami dengan istri. Nah, supaya tidak ada KDRT dalam rumah tangga kita itu, maka harus bisa menikmati kesenangan-kesenangan yang Allah halalkan itu. Sebab salah satu gejala munculnya KDRT itu dari kondisi emosional yang
kering di antara mereka. Tidak ada kelekatan emosional antara suami dan istri yang sering berantem, yang sering marah-marahan, yang sering konflik, yang tidak dekat satu dengan yang lainnya gitu ya. Dampaknya kemudian problem-problem emosional itu berdampak nanti kepada tindakan-tindakan, misalnya berlaku kasar kepada istrinya, berlaku arogan kepada istrinya, itu karena tidak ada suasana-suasana kelekatan. Maka ketika suami istri itu pandai menikmati kesenangan-kesenangan yang Allah halalkan secara bersama-sama, tidak ada paksaan dalam konteks seperti ini, maka kemudian maka akan muncul suasana kebahagiaan yang dinikmati secara bersama. Nah, sahabat sekalian, di antara teks yang juga rawan disalahpahami adalah ketika misalnya Nabi menyatakan perempuan itu dilaknat oleh malaikat sampai pagi ketika misalnya seorang suami mengajak istrinya berhubungan dan istrinya menolaknya, maka istri itu kan dilaknat malaikat sampai pagi. Lalu kalau ayat hadis seperti ini dipahami dengan baik, itu akan digunakan sebagai alat memaksa. Ketika suami menghendaki, lalu dia paksa istrinya karena dengan ancaman, kalau kamu menolak ajakanku, maka kamu akan dilaknat oleh malaikat sampai pagi. Nah, sahabat sekalian, harusnya cara kita memahami seperti apa? Mestinya yang terjadi dalam interaksi suami istri itu adalah suasana saling antara suami istri dalam konteks kebaikan. Contohnya begini, seorang laki-laki ketika melihat istrinya itu sedang kecapean, sedang berada dalam suasana yang sangat sakit misalnya ya, sedang sakit, lalu penuh dengan beban karena banyak sekali pekerjaan-pekerjaannya yang menumpuk gitu ya, sehingga malam hari itu tampak sekali dia tepar, sudah kelelahan gitu. Nah, pada titik seperti itu, suaminya sebetulnya tahu kalau istrinya diajak nanti bisa menolak. Kenapa? Karena kecapean. Nah, jadi kalau suaminya tahu bahwa istrinya itu kecapean seperti itu, kalau dia berkehendak, tanyakan baik-baik kepada istrinya, Dek, apakah kamu sekarang lagi kecapean? Apakah ada yang bisa aku bantu untuk membuatmu hilang dari capeknya? Misalnya aku pijit. Ya, kalau aku pijit, apakah itu akan membantu kamu? Apakah kalau kamu mandi air hangat, itu nanti akan membantu menjadi lebih segar pada malam hari ini. Jadi, lakukan upaya yang membuat sang istri itu nanti akan melakukannya tidak dengan terpaksa atau bahkan tidak menolaknya. Dan bahkan ketika melihat bahwa situasi istrinya begitu sakit ya, begitu tidak memungkinkan untuk diajak melakukan hubungan, maka jangan diajak pada malam hari itu. Ya, jangan sampai ada suami ya yang ngerti istrinya sakit, ngerti istrinya itu dalam situasi sangat kecapean, lalu sengaja mengajaknya pada malam hari itu, dan dia tahu pasti nanti akan menolak gitu ya, karena situasi istri yang kayak begitu. Nah, benar, begitu diajak ternyata menolak. Lalu dia potret ya wajah istrinya itu, lalu dia share di medsos, lalu dia beri caption, ini wajah orang yang dilaknat malaikat malam hari ini gitu. Jadi kalau kita melihat ada orang yang berperilaku seperti ini, itu menjadi tidak bisa toleran terhadap kekurangan pasangan, dan juga dia itu berarti tidak bersikap saling. Harusnya suami istri itu saling. Jangan sampai ada seorang istri yang dia itu begitu rasa capeknya itu ternyata diajak oleh suaminya yang akhirnya dia menolak. Lalu kemudian sang suami justru sengaja mengajak agar istrinya dilaknat oleh malaikat. Jangan sampai ya ada suami berpikir mudah-mudahan istriku dilaknat oleh malaikat. Jadi berpikirlah bagaimana caranya agar istriku tidak dilaknat oleh malaikat. Itu loh yang harus dilakukan oleh suami. Sehingga tidak terjadi KDRT. Pemaksaan kehendak itu terjadi karena dia menggunakan hadis-hadis seperti ini sebagai cara untuk mendominasi istrinya agar istrinya itu terus-menerus patuh tanpa membantah sedikit pun gitu. Nah, tidak memahami bahwa istri itu punya perasaan, istri itu punya kehendak, istri itu punya selera, dia punya mood gitu ya. Kemudian yang kelima adalah relasi yang melegakan. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Kalau kita baca total ayat ke-19 dari surat An-Nisa ini, sahabatku sekalian, tapi tidak saya baca ya karena waktu kita pendek. Jadi kalau kita baca dari awal, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisu nisa akarha dan seterusnya sampai ayat yang terakhir, fa'asa antakrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau itu kita baca secara keseluruhannya, kita nanti akan menemukan 5 arahan ya, 5 hikmah besar yang membuat keluarga kita itu tanpa KDRT. Nomor 1, tidak ada paksa memaksa. La yahilu antari sunisa akarha. Tidak halal bagimu untuk mempusakai perempuan dengan jalan paksa. Di situ ada isyarat untuk tidak ada paksa memaksa antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua adalah tidak saling menyusahkan, wala ta'duluhun. Jangan menyusahkan mereka, jangan menyempitkan mereka. Ini isyarat bagi kita antara suami istri itu berlaku yang tidak saling menyusahkan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah wa ashiruhunna bil ma'ruf, berinteraksi, berkomunikasi dengan cara yang baik, yang patut, yang menyenangkan. Kemudian yang keempat adalah fa'in karihtumuhun.
kalau kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai dari pasangan kamu, dari istri kamu, maka toleranlah, bersabarlah. Kata sebagian ulama, hidup berumah tangga itu 80% isinya adalah kesabaran. Jadi kalau kamu melihat sesuatu yang tidak kamu sukai dari istrimu, bersabarlah. Ya, ini menyebabkan tidak terjadi KDRT. Kemudian yang terakhir dari ayat ini adalah fa'in karitumuhunna fa'asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau kamu nggak suka sesuatu pada pasangan kamu, ketahuilah bahwa Allah sudah memberikan kebaikan yang banyak kepada pasangan kamu. Artinya apa? Kita disuruh oleh ayat ini untuk fokus kepada sisi-sisi kebaikan pasangan. Apa sih yang membuat suami itu jengkel sama istrinya? Karena fokusnya ngelihat kekurangan istri. Apa sih yang membuat istri itu demikian jengkel pada suaminya? Karena sang istri hanya fokus ngelihat kekurangan-kekurangan istri saja. Kalau dia bisa fokus melihat kebaikan-kebaikan pasangan, khairan kasira itu, maka tidak akan muncul hal-hal yang menjengkelkan. Profesor Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah memberi penjelasan mengenai wa asyiruhunna bil ma'ruf itu ya. Salah satunya bahwa beliau mengutipkan pendapat ulama yang menyatakan bahwa ayat wa asyiruhunna bil ma'ruf itu adalah perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai maupun istri yang tidak dicintai. Coba garis bawah ya. Jadi wa asyiruhunna bil ma'ruf itu perintah berbuat baik itu tidak terkait dengan apakah kamu mencintai istri kamu atau tidak mencintai istri kamu. Kalau kamu mencintai istri kamu, maka kamu harus berbuat baik kepada istri kamu itu. Dan kalaupun kamu tidak mencintai istri kamu, tetaplah berbuat baik kepada istri kamu itu. Kata ma'ruf, kata Profesor Quraish Shihab, dipahami sebagai tidak mengganggu, tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbuat baik kepada istri. Kemudian saya kutipkan penjelasan Ibnu Katsir, surat An-Nisa ayat 19 ini ya. Beliau pahami dengan 3 konteks. Yang pertama, perbaguslah ucapan kalian kepada istri kalian. Yang kedua, perbaguslah perbuatan atau tindakan kalian kepada istri kalian. Yang ketiga, perbagus keadaan atau penampilan kalian kepada istri kalian. Nah, ini jelas-jelas banget ya. Tidak akan terjadi KDRT kalau ini dilaksanakan. Kemudian masih ayat yang sama, saya kutipkan pendapatnya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan bahwa wa asyrunal bil ma'ruf itu yang maknanya apa? 1, memberikan mahar dan nafkah yang patut. 2, tidak berwajah masam di hadapan istri. Coba bayangkan. Jangankan KDRT, berwajah masam saja dilarang dalam ayat ini. Kemudian berbicara yang manis dan tidak kasar. Berarti nggak ada kekerasan secara kata-kata gitu ya. Kemudian tidak menampakkan kecenderungan kepada wanita lain. Jadi tidak boleh bagi seorang laki-laki untuk menunjukkan kecenderungan dirinya kepada perempuan lain di depan istrinya. Ini berlaku untuk semuanya, termasuk misalnya contohnya pada teman-teman yang di antara umat Muslim yang poligami, yang menikah lebih dari 1, ketika dia sedang berada di rumah istri pertama, tidak boleh menampakkan kecenderungan kepada istri kedua, ketiga, dan seterusnya. Sama juga misalnya yang istrinya 1 ya, tapi dia menampakkan kecenderungan kepada perempuan lain yang bukan istrinya, itu juga tidak boleh. Kemudian berpenampilan yang menyenangkan istri, kemudian mampu menyenangkan istri di ranjang. Coba bayangkan, penjelasan Imam Al-Qurtubi ini itu juga mustahil kalau itu dilaksanakan muncul KDRT. Kemudian saya kutipkan lagi dari tafsir Al-Maraghi. Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa wa asyrunal bil ma'ruf itu diantaranya menggauli dengan cara yang disenangi oleh istri. Nah, jadi mempergauli istri dengan cara yang disenangi oleh istri. Berarti bukan dengan cara memaksa istri, gitu ya. Kemudian jangan pernah mempersempit nafkah istri. Kemudian jangan menyakiti istri baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Kemudian jangan menatap istri dengan wajah muram. Tuh, ngelihat istri dengan wajah muram saja nggak boleh. Kemudian jangan mengerutkan dahi di hadapan istri. Mengerutkan dahi loh, teman-teman sekalian ya. Kata Al-Maraghi, mengerutkan dahi di depan istrinya itu sudah larangan. Jadi gimana sebab KDRT? Wong mengerutkan dahi aja nggak boleh. Bagaimana akan KDRT? Kemudian Syekh Muhammad Abduh ini juga sama pendapatnya dengan sebelumnya ya. Saya tidak baca aja, nanti langsung ke penjelasannya tafsir Riyad Dabbaru Ayati karya Markas Tadabbur. Dijelaskan begini, salah satu perbuatan ma'ruf wa asyruna bil ma'ruf itu ya, dan terpuji kepada pasangan adalah mengucapkan kalimat manis penuh kasih sayang kepada istri tercinta yang akan menyirami hatinya. Maka dari itu haram bagi seorang suami mengeluarkan kata-kata dingin tak berperasaan yang menyakiti istri dengan alasan apapun. Saya ulangi ya, bagian terakhir ini. Haram bagi seorang suami mengeluarkan kata-kata dingin tak berperasaan yang menyakiti istri dengan alasan apapun. Masya Allah ya, dengan alasan apapun. Itu menarik banget. Jadi kalau kita perhatikan, bagaimana mungkin ya ada orang mengatakan bahwa
dia melakukan KDRT itu atas perintah Islam, ya nggak mungkin, mustahil gitu ya. Sedangkan Islam itu demikian rahmat kepada umatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Oke. Terakhir sebagai penutup ya, sahabatku sekalian, di antara cara untuk membangun rumah tangga tanpa KDRT adalah membangun relasi suami istri berlandaskan arahan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan khairukum khairukum li alihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik dari kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya dan aku yang paling baik terhadap istriku. Jadi yang paling baik dari kalian itu bukan orang yang paling kaya, bukan orang yang paling pintar, paling cerdas, bukan. Tapi yang paling baik sikap kalian terhadap istri kalian. Dan Nabi sudah mencontohkan aku adalah yang paling baik terhadap istriku. Kemudian ada siapa yang terbaik itu contohnya gitu ya. Yang di antara hal yang menarik dari hadis riwayat Baihaqi, Nabi SAW mengatakan walayyat riba khiyarukum. Walayyat riba khiyarukum. Jadi orang terbaik di antara kalian itu tidak akan memukul. Tuh, perhatikan ya. Orang terbaik di antara kalian itu tidak akan memukul. Jadi dalam kasus nusus di mana fa'in khiftum nusuzahun, kalau kalian takut khawatir akan nususnya istri kami itu, pertama kali adalah fa'idhuhun, kamu harus menasihatinya. Nasihati, upayakan menasihati sampai dia bisa dinasihati dengan cara yang baik. Kalaupun dinasihati belum bisa, maka kemudian ada wahjurhun fil madhaji, hajar dengan jalan memisahkan tempat tinggal gitu ya, berpisah tempat tinggal. Diriwayatkan Umar bin Abdul Aziz, kalau dia lagi marahan sama istrinya, dia tetap serumah dengan istrinya itu, tetapi tidak bertegur sapa dengan istri. Nah itu yang namanya wahjurhun fil madhaji. Kemudian kalau itu nggak bisa, baru wadribuhun. Pukullah ketika memang dua cara itu sudah tidak bisa. Tetapi ketika pukullah itu, para ulama memberikan sejumlah syarat yang sangat ketat. Misalnya, dorban ghairul mubarrih. Pukulan yang tidak boleh menyakiti, pukulan tidak boleh melukai, pukulan tidak boleh membuat cacat. Dan yang lebih penting lagi, arahan Nabi SAW adalah walayyadriba khiyarukum. Orang terbaik di antara kalian tidak akan pernah memukul. Nah, jadi kalau ada kasus istri nusus, maka dia akan mengupayakan selesai dengan nasihat. Tidak perlu sampai level memukul. Kemudian salah satu perawi hadis ini mengatakan Rasul SAW adalah yang terbaik di antara mereka, di antara para sahabat. Dan beliau SAW tidak pernah memukul. Ya, ini ungkapan kesaksian para sahabat Nabi SAW. Kemudian ada satu ungkapan, suatu ketika Nabi itu melarang, kamu nggak boleh mukul perempuan. Lalu kemudian sahabat laki-laki datang kepada beliau dan mengatakan, ya Rasulullah, para istri kami itu berontak. Maksudnya gara-gara laki-laki itu nggak boleh mukul, lalu kemudian istrinya yang kemudian menjadi berontak dan tidak mau diatur dalam kebaikan gitu. Maka kemudian Nabi membolehkan memukul, tetapi tidak dengan pukulan yang menyakiti, pukulan pendidikan. Nah, ketika Nabi menyatakan boleh memukul apabila ada kekhawatiran khusus itu, lalu kemudian gantian yang datang curhat kepada Nabi itu kaum perempuan. Nabi SAW mengatakan, seorang sahabat mengatakan, banyak perempuan mendatangi rumah keluarga Nabi SAW untuk mengadukan tindakan yang telah dilakukan para suami mereka. Maka Nabi SAW bersabda, beliau mengatakan, lakot atofa bali baiti Muhammadin nisaun kasirun. Tuh, nisaun kasirun. Jadi telah datang kepada rumah keluarga Muhammad SAW, nisaun kasirun. Perempuan yang banyak sekali perempuan. Yaskuna azwajahun. Yang mereka itu mengeluhkan, curhat tentang suami-suami mereka. Jadi tadi suami yang ngeluh, lalu sekarang istri yang ngeluh, karena sering dipukuli sama suami. Nah, kemudian ketika dipukuli oleh suami itu, mereka nggak tahan ya. Lalu akhirnya kemudian Nabi SAW menyatakan, beliau mengatakan, laisa ulaika bikhyarukum. Mereka yang mukul tadi, suami-suami kalian yang mukul tadi itu, bukanlah orang yang terbaik di antara kalian. Jadi kalau orang itu terbaik nggak akan mukul, ya. Jadi meskipun ada kebulan mukul itu nggak akan digunakan karena dia bisa menggunakan cara-cara yang lainnya. Nah, jadi seorang dalam kitab Anul Ma'bud dinyatakan kenapa Nabi mengatakan bahwa orang yang mukul istrinya itu bukanlah orang yang terbaik, karena suami terbaik tidak akan memukul istrinya, justru ia bersabar dengan kekurangan yang ada pada istrinya. Kalaupun ia memberi pukulan pendidikan, pukulan yang tadi ya karena istrinya nusus tadi itu, tidak akan memukul dengan keras yang akan membuatnya mengadu atau mengeluh. Jadi maksudnya gini, seandainya para suami itu dalam memukul itu benar-benar pukulan yang lembut,
maka nggak mungkin istrinya itu harus mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu loh. Jadi banyaknya perempuan yang datang mengadu kepada Nabi itu menunjukkan pukulan yang diberikan itu pukulan yang berlebihan. Yang Nabi tidak menghendaki seperti itu. Pukulan yang dikehendaki itu pukulan karena dia nusus. Kemudian nomor satunya itu bukan pukul, tapi adalah dengan jalan nasihat. Setelah tidak mempan dengan nasihat sekian lama, lalu kemudian pisah tempat tidur. Kalau itu pun nggak efektif, barulah kemudian dengan pukulan yang tidak menyakiti. Jadi menurut penjelasan dalam kitab Aunul Ma'bud ini, andai saja para suami itu dalam memukul itu dengan pukulan yang pendidikan, pukulan untuk mendidik, maka niscaya mereka tidak perlu untuk lapor dan mengadu. Jadi sampainya perempuan itu mengadu, itu karena mereka merasa sakit gitu ya. Baik, sahabat sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan, dan Nabi SAW menyatakan irfaq bil qawarir, berlaku lembutlah kamu kepada al-qawarir, yaitu gelas kaca. Qawarir itu jamak dari koruroh. Koruroh itu gelas kaca. Jadi qawarir itu gelas-gelas kaca. Ya, jadi berlaku lembutlah kamu kepada gelas-gelas kaca itu. Siapa yang dimaksud gelas-gelas kaca? Istri kamu. Berlaku kepada kamu, jilbang ya. Mana mungkin ya keluarga muslim itu ada KDRT kalau mengerti konteks jenisnya tadi. Demikian Mas Ridwan, mohon dimaafkan. Saya kembalikan bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.